Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Agung Devantara, NPM 2042305152. Di sini pertama-tama saya akan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Karena momennya sekarang hari Lebaran, maka kita sambut Lebaran ini dengan penuh cinta. Oke, tak perlu berlama-lama, kita akan membahas tentang memahami elemen kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Pada pertemuan sebelumnya sudah banyak kita jelaskan, maka dari itu kita langsung saja. Selamat datang. Ya, pembahasan kali ini adalah mengenai elemen K13 dan kurikulum merdeka. SKL, standar isi, zonasi, dan domisili. Kita memasuki SKL atau standar kompetensi lulusan dalam lingkup kurikulum 2013. SKL itu adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Fungsinya menjadi acuan utama dalam pengembangan standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan. Adapun untuk komponen SKL itu yaitu perilaku yang mencerminkan nilai-nilai spiritual, sosial, penguasaan materi, pembelajaran secara faktual, konseptual, dan prosedural, serta memiliki kemampuan menerapkan pengetahuan dalam berbagai konteks. Nah, jadi SKL ini itu adalah kriteria minimal dalam kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup tadi sikap, pengetahuan, dan lain sebagainya. Baiklah, kita akan membahas yang di bagian SKL-nya kurikulum merdeka. Nah, untuk definisinya itu dari kurikulum merdeka ini yaitu kriteria minimal yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk mencerminkan capaian kompetensi peserta didik. Adapun perbedaan dengan kurikulum 2013 yaitu titik fokusnya itu penekanan pada profil pelajar Pancasila dan fleksibilitas dalam pencapaian kompetensi. Di kurikulum 2013 itu komponen-komponennya itu terdiri dari beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Pemahaman mendalam terhadap berbagai disiplin ilmu, berpikir kritis, kreatif, dan komunikatif. Jadi pada intinya untuk SKL yang kurikulum merdeka itu dia lebih mencerminkan profil pelajar Pancasila. Itulah yang membedakan dengan kurikulum 2013. Dan tingkat fleksibilitasnya itu lebih baik atau lebih bebas di kurikulum merdeka. Oke, pembahasan tentang SKL mungkin cukup clear ya. Itu yang bisa saya paparkan. Kita lanjut ke standar isi dalam kurikulum, baik dari kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Kita bahas dulu di kurikulum 2013. Nah, untuk standar isinya adalah kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai SKL. Fungsinya menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Oke. Adapun untuk komponen-komponennya itu yaitu muatan wajib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kedalaman materi sesuai dengan kompetensi yang diharapkan.
Kemudian untuk standar isi dalam kurikulum Merdeka, yaitu menetapkan ruang lingkup materi dengan fleksibilitas bagi satuan pendidikan. Pendekatan berbasis kompetensi dengan penekanan pada pengembangan karakter dan keterampilan abad ke-21. Adapun untuk komponennya yaitu muatan pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, fleksibilitas dalam pemilihan materi ajar. Jadi pada intinya yang digarisbawahi secara garis besar itu fleksibilitasnya itu yang membuat perbedaan. Nah, di 2013 seperti ini, maka di kurikulum Merdeka dia lebih fleksibilitas. Untuk apa? Untuk supaya para peserta didiknya itu lebih mandiri, lebih tergerak dan lebih berpikir kritis. Alhamdulillah, tak terasa ternyata kita sudah memasuki fokus materi kita yang terakhir, yaitu tentang konsep zonasi dalam penerimaan peserta didik baru PPDP. Ya, untuk PPDP itu sistem penerimaan siswa berdasarkan pembagian wilayah atau zona tempat tinggal, bertujuan untuk pemerataan akses dan kualitas pendidikan dan mengurangi disparitas antar sekolah. Seleksi berdasarkan jarak tempat tinggal siswa ke sekolah. Kemudian untuk konsep domisili dalam penerimaan peserta didik baru PPDP. Nah, ini definisi tujuan perbedaan dengan zonasi. Ya, sistem penerimaan siswa yang menekankan akurasi penentuan lokasi tempat tinggal menggantikan sistem zonasi, bertujuan mencegah manipulasi data tempat tinggal, memastikan siswa bersekolah di dekat tempat tinggal sebenarnya. Adapun perbedaannya, jika domisili itu mengacu pada wilayah administratif tempat tinggal siswa, adapun untuk zonasi yaitu berdasarkan jarak fisik antara rumah dan sekolah. Tak terasa sudah waktu kian berlalu. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita jumpa lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.